Sekarang kamu berada di Jawa Timur, bagian Jawa yang tidak selembut bayangan besarmu tentang kejawaan. Orang-orang Jawa Timur meski dikenal kasar, namun perempuannya dikenal manis-manis. Pasti kamu pahamlah jika kamu melihat kecantikan Nela Karisma, Pia Palen, dan Maya Estianti. Di provinsi ini, kamu bisa panggil aku dengan sebutan Cak Pintar, sebutan akrab untuk laki-laki yang umum digunakan di Jawa Timur. Dan hanya dalam waktu beberapa menit aku akan memandu kamu untuk mengenali lebih jelas tentang provinsi ini. Monggo disimak Cak Daning semua. Sebelum kita mengenali secara umum masyarakatnya, dengan bentangan alam dan seluruh simbol-simbolnya, mari kita mengenang beberapa peristiwa tragis yang pernah terjadi di Jawa Timur untuk menolak lupa. Yang pertama adalah peristiwa Santet Banyuwangi 1998. Ya, yang terjadi di tahun itu adalah pemburuan penyihir atau secara lokal dikenal dengan sebutan dukun santet. Jadi ada suku-suku mayoritas yang mendiami Kabupaten Banyuwangi sejak lama, dianggap sebagai suku asli yakni orang-orang Osing. Yang dalam kesehariannya mempercayakan dukun dalam banyak hal, mulai dari pemberkatan rumah baru, meminta ilmu pengasihan, penglaris jualan, memimpin upacara syukuran panen, kelahiran, hingga untuk mencelakai musuh. Kebiasaan yang hidup sejak lama inilah yang memudahkan tersulutnya pembantaian meski akar masalahnya masih mengabur. Spekulasi pun bermunculan karena bertepatan dengan akan dimulainya pemilu 1999. Para pemburu juga terkesan sangat terorganisir. Menggunakan pakaian ninja dengan membawa walkie-talkie, meski dianggap bermuatan politis, ada juga yang menganggap motifnya adalah balas dendam. Peristiwa kedua adalah lumpur lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Kejadian dari tahun 2006 yang masih berlangsung sampai sekarang. Dipicu oleh kegiatan pengeboran minyak yang dipakarsai perusahaan milik Bakri Lapindo Brantas. Menenggelamkan kampung-kampung di kecamatan tersebut tanpa tanggung jawab. Lepas tangan dan menyisakan kerusakan alam dan kesedihan kepada orang-orangnya. Daftar Populer pun pernah mengulasnya secara detail di DP Explore untuk mengenang tragedi puluhan tahun yang sampai mendunia ini. Masih di Porong, tempatnya di Kelurahan Siring, kita masih menolak lupa, tidak boleh tidak menyebut Marsinah. Buruh pabrik arloji PT Putra Surya yang diduga diculik, disiksa hingga kehilangan nyawa. Setelah mengorganisir aksi mogok menuntut kenaikan upah dan hak-hak buruh perempuan. Lalu ada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan, yakni pertempuran pertama Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan saat tentara dan Laskar Rakyat Pro Kemerdekaan Indonesia berhadap-hadapan dengan pasukan sekutu gabungan Belanda dan Nika. 3 peristiwa di atas melengkapi stigma orang-orang Jawa Timur sebagai orang-orang keras dibandingkan dengan masyarakat Jawa pada umumnya yang halus dan penuh kesantunan. Dialek Surabayaan atau bahasa Arekan misalnya memiliki struktur yang lebih kasar. Contohnya, sapaan jancuk atau disingkat cuk nakal justru sering digunakan khususnya untuk menyapa kawan setongkrongan. Begitupun dengan dialek Malang yang juga dikenal kasar dengan intonasi yang tinggi. Selain dialek-dialek di atas, orang Madura khususnya menggunakan bahasa Madura yang memiliki 3 ketingkatan kasar, menengah, dan halus. Sedangkan untuk suku Osing menggunakan bahasa Osing yang berakar dari bahasa Jawa kuno dengan pengaruh bahasa Bali. Nah, dan yang paling unik adalah bahasa yang digunakan orang-orang Sepaken di kampung Sumenep, campuran bahasa Bajo sedikit berbahasa Madura dan Bugis. Keras dan mistis kesan Jawa Timur juga dirasakan dari budaya dan seninya. Reog contohnya, yang pernah diklaim oleh negara tetangga adalah pementasan seni yang disertai pertunjukan kuda lumping, yang kental dengan suasana supranaturalnya. Lalu seni pertunjukan ludruk yang bercerita tentang kehidupan rakyat jelata, dibumbui humor dan kritik sosial. Berbeda dengan ketoprak yang mengangkat kehidupan lebih banyak di istana. Jika berbicara tentang kuliner, maka Jawa Timur dipenuhi dengan makanan yang berkuah, dari rawon, lontong kupang, pecel Madiun, soto Lamongan, dan juga rujak cingur yang mewarnai kuliner rempah tadi. Kerasnya Jawa Timur bisa dilihat dari pepatah kuno mereka yang tertuang dan tertulis di lambang provinsi, Jerbasuki Mawabeya.
yang artinya sebuah keberhasilan membutuhkan biaya, moto yang menggambarkan perjuangan keras mereka, serta menganggap bahwa tantangan adalah hal biasa bagi orang-orang Jatim. Mereka berulang kali menghadapi perubahan sistem masyarakat setelah era kerajaan Majapahit runtuh di Jawa Timur. Namun diyakini peradaban Jawa Timur telah lebih dulu berkembang setelah ditemukannya Candi Jedong di daerah Malang, yang berasal dari abad ke-6 Masehi. Suku Tengger Osing, Bawean, dan Madura adalah suku-suku asli Jawa Timur bercampur dari adat Bali dan suku Sulawesi. Jika biasanya laki-lakilah yang melamar perempuan, maka di masyarakat di pesisir utara wilayah Tuban, Lamongan, Gresik, dan sebagian wilayah Bojonegoro ada tradisi yang bernama nganjuran, di mana keluarga wanitalah yang melamar pria. Dan pakaian adat mantenan mereka tuh sangat cantik, berbahan beludru, berwarna hitam, dengan aksesoris sabuk dan penutup kepala bagi pria atau odek. Dan pakaian adat sehari-hari sangatlah nyaman untuk dipakai, salah satunya adalah baju pasean Madura yang sering kamu lihat digunakan oleh tukang sate, yang juga digunakan oleh para pesilat di kampung Madura. Pakaian luaran dengan warna hitam gombrang, yang di dalamnya terdapat kaos belang merah putih. Dan ada juga baju gotil berwarna hitam polos dari Ponorogo, sedangkan untuk perempuan lebih sering berkebaya, lebih mirip di daerah Jawa lainnya. Oke, cukup di sini perjalanan kita kali ini, dan tunggu aku di perjalanan selanjutnya.